Untuk kita semua, kenalkan nama saya Syafira Ujari Mesinaga dari Prodi dan PRPL, uh, Institut Teknologi Depok. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan proyek pengenalan basis data saya. Judul proyek merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Tujuannya dari proyek ini adalah mampu menerapkan konsep perancangan pengembangan basis data dengan benar menggunakan DBMS MySQL. Dalam penyelesaian proyek ini, saya akan melakukan perancangan pengembangan basis data untuk studi kasus yang dikembangkan di PA1 dengan skop analisis dan implementasi basis data mencakup penanganan pemesanan produk, layanan dari customer, dan lain sebagainya. Pertama, saya akan melakukan ERD, di mana tujuannya untuk membantu memvisualisasikan struktur dan hubungan antara entitas dalam suatu sistem, sehingga memudahkan dalam memahami dan mengelola data. Ini saya Pada ERD ini saya memiliki 6 entity, yaitu customer, pembayaran, produk, pemesanan, admin, dan jasa pengiriman. Di mana uh, hubungan antara entitas dalam satu sistemnya sudah dibuat dalam ERD ini. Seperti satu customer memiliki hubungan entitas kepada pembayaran, yaitu one to many, yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya itu adalah saya melakukan ER modeling. ER modeling ini itu menggambar entitas dan hubungan entitas. Memungkinkan kita untuk menggambarkan entitas dalam suatu sistem dan hubungan antara entitas tersebut. Dengan menggambarkan entitas dan hubungannya, kita dapat memahami bagaimana data itu diatur dalam sebuah sistem uh, atau dikelompokkan dalam sebuah sistem. Contohnya ini customer hubungannya dengan entitas yang lain akan digambarkan. Untuk melakukan pembayaran digambarkan seperti gambar bulat, yaitu menandakan one to many. Customer juga, satu customer melakukan pemesanan pada melakukan pemesanan terhadap banyak pemesanan dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melakukan translasikan dari ERD tersebut, di mana tujuannya yaitu mentranslasikan, melogikakan bagaimana hubungan antara entitas tersebut. Contoh pada tabel customer dan produk ini kan memiliki many to many, sehingga menghasilkan tabel baru, yaitu customer underscore produk. Gue bingung ngomong customer. Selanjutnya saya akan setelah sudah melakukan tahap ERD, translasi sama ERD model, saya melakukan validasi, normalisasi tabelnya. Untuk pada tabel customer, normalisasinya ini mencapai dari 1 NF, kan, karena tidak ada yang data yang terduplikasi. Baru pada 2 NF nggak punya composite primary key. Tapi pada NF3 di tabel customer ini tidak memenuhi karena ada atribut yang bergantung kepada atribut lain. Untuk alamat. Alamat pasti bergantung kepada kode pos. Sehingga 3NF tidak bergantung kepada tidak terpenuhi. Jadi caranya yaitu memecah tabel kode pos sebagai ke tabel baru, yaitu ke tabel pengiriman. Kemudian pada tabel produk ini punya composite primary key, yaitu ID produk dan ID admin. Sehingga tabel yang sudah dinormalisasi itu yang pertama, satu normalisasi formnya sudah terpenuhi karena tidak ada data yang terduplikat. Normalisasi dua juga sudah terpenuhi karena semua atributnya parsial bergantung kepada ID produk, sedangkan ID admin tidak. Normalisasi 3NF juga seperti apa, sudah memenuhi karena tidak ada atribut yang bergantung. Begitu juga pada tabel pembayaran sudah memenuhi, tidak ada yang duplikasi. 2NF-nya juga full bergantung atribut kepada ID pembayaran, ID customer, sehingga tapi pada normalisasi ketiga juga sudah terpenuhi karena tidak ada atribut yang bergantung atributnya. Kemudian pada tabel pemesanan ini NF1-nya sudah terpenuhi karena tidak ada data yang sudah terduplikat atau multiple value.
tabel itu juga sudah terpenuhi karena bergantung parsial kepada ID pemesanan saja. Contohnya status pemesanan disiapkan itu bergantung kepada ID pemesanannya dan tidak pada ID lain. Klien ketiga juga memenuhi karena ada atribut yang bergantung dengan atribut lain. Sehingga sehingga saya membuat jadi dua tabel, yaitu tabel jasa pengiriman dan tabel pemesanan. Berikut adalah tabel jasa pengiriman yang sudah dinormalisasi. Yang itu terdiri dari ID jasa pengiriman dengan jenis pengirimannya. Sehingga tabel ini sudah memenuhi normalisasi. Sudah ternormalisasi. Kedua itu tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini ya atribut bergantung masing-masing kepada uh, primary key-nya dan tidak ada atribut yang lain saling bergantung. Kemudian lakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final, yaitu pembuatan tabel, query, dan pembuatan constraint ya, jenis-jenis constraint yang sudah saya pelajari. Berikut pada tabel pembayaran. Pada tabel ini data integrity-nya dia menerapkan jenis-jenis constraint yang ada yang pernah saya pelajari, yaitu entity integrity, yang dimana itu primary key-nya, karena pada tabel pembayaran ada entity integrity-nya, yaitu primary key, yaitu ID pembayaran, dimana dimana pada tabel pembayaran ini tidak mengizinkan data duplikat atau nilainya nol pada value data yang ingin dimasukkan. Kemudian data integritas yang saya gunakan juga pada tabel pembayaran yaitu domain integrity. Domain integrity-nya ada dua, yaitu check constraint sama foreign key. Seperti pada gambar, yaitu uh, ceknya, yaitu total pembayaran yang jika datanya integer akan melakukan pengecekan, di mana total pembayarannya harus lebih besar dari nol dan tidak boleh sama dengan nol. Kemudian saya melakukan foreign key, implementasi foreign key, di mana saya membuat kolom ID customer pada tabel pembayaran menjadi foreign key-nya yang mengacu dari kolom customer dengan menggunakan salah satu ada modul. Kemudian pada tabel jenis penerima, pada tabel ini data integrity dia menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah saya pelajari, yaitu entity integrity, cuman entity integrity karena pada tabel jenis pengiriman ini hanya memiliki primary key. Saya tidak uh, saya tidak melakukan foreign key karena jenis pengiriman ini hanya hanya memastikan bahwa setiap baris daripada tabel ini unik pada kolom primary key-nya. Sebenarnya pada tabel customer menggunakan dua tipe integrity, yaitu primary key constraint, unique constraint. Kemudian pada tabel admin, tabel naik. Tabel admin, tipe data integrity yang saya gunakan yaitu domain dan entity, yaitu primary key constraint, unique constraint, dan check constraint. Saya melakukan cek pada atribut password admin yang dimana saat memasukkan password hanya menerima nilai yang minimal 8 karakter dan mengandung angka dan huruf seperti kode berikut, sintaks berikut. Hanya pada tabel produk, tipe data yang saya gunakan yaitu entity integrity, yaitu primary key dan foreign key. Pada tabel customer produk juga, dari hasil many to many yang ada di ERD, saya membuat tabel dengan tipe data yaitu entity dan referensial, yaitu primary key dan foreign key constraint. Selanjutnya pada tabel terakhir yaitu tabel pemasanan. Pada tabel ini saya menggunakan tipe data integritas entity dan referensial, yaitu primary key dan foreign key yang insert datanya seperti gambar berikut. Dengan menjaga semua constraint di atas, maka tabel berikut akan menyimpan data dengan akurat dan konsisten dan mencegah kesalahan yang tidak diinginkan saat memanipulasi data dalam tabel. Selanjutnya setelah kita sudah melakukan normalisasi dan data integrity, constraint data integrity, kali ini kita akan melakukan manipulasi data dalam tabel.
Selanjutnya kita menerapkan manipulasi language-nya, yaitu dengan membuat pengisian data dummy. Itu sudah kita lakukan, membuat query dan membuat query menggunakan inner join, left join, dan right join. Kemudian kita akan membuat penggunaan subquery. Ini penggunaan subquery. Yang pertama itu yaitu membuat subquery untuk menampilkan data dari tabel. Nah, di sini saya select ID customer, nama customer, dan kode pos. Sehingga dengan di mana alamat customernya itu di lagu boti dan di Bali G. Di grup by nama customernya ini. Sehingga hasil dari itu ID customer, nama customer, dan kode posnya. Karena yang saya select tadi adalah kode pos juga yang berasal dari lagu boti dan Bali G. Kemudian membuat query dari beberapa tabel yang mencakup inner join, left join, dan right join. Di mana seperti berikut, kita akan select nama customer, email customer, dan mengcopy data dari ID customer sejumlah from customer yang di inner join dari tabel pemesanan, yang dimana ID customernya sama dengan ID customer yang pada tabel pemesanan. Hasilnya seperti berikut. Yang kedua itu menggunakan customer beralamat ibu boti. Seperti gambar berikut yang status pemesanannya dikirim. Selanjutnya itu akan menampilkan produk pemesanan, nomor resi, dan ID pengiriman. Seperti gambar berikut. Penggunaan reg join juga saya menggunakan reg join seperti select customer, ID customer, select ID customer underscore ID customer, customer nama customer, pembayaran ada pembayaran dari tabel customer yang di right join pembayaran customer ID customer dan pembayaran ID customer dengan hasilnya akan menampilkan Benyamin yang datanya terduplikasi. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu membuat 5 penggunaan subquery. Subquery untuk mengambil, saya membuat 5 subquery yaitu untuk mengambil jumlah pembayaran dari setiap pelanggan. Jadi seperti ini jumlah pembayarannya. Yang total pembayarannya. Kemudian mengambil total pembayaran yang berasal dari kode pos tertentu dengan menggunakan where. Mana ini saya code ID customer from customer where kode posnya 2281 harus jumlah pelanggan pemesanan pelanggan seperti ini. Seperti itu juga untuk mengambil pelanggan total pelanggan pembayaran total pembayaran ini menggunakan select juga select dalam select. Keempat itu mengambil nomor data nomor pemesanan, alamat pemesanan, tanggal tertentu, nomor pemesanan, select nomor yang hasilnya di data harinya di 2023 04 tanggal 18. Jadi pemesanannya pada hari itu ada 4, yaitu lagu boti Padang, Kartong, dan Kendal. Yang terakhir itu sudah untuk mengambil nama pelanggan dan status pemesanan dan pemesanan yang tidak ada telah diterima, tidak ada dengan menggunakan sintaks ini. Biar status pemesanan tidak ada yang telah diterima. Hasilnya seperti gambar berikut. Dan ini ada tambahan sedikit. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai laporan proyek saya, yaitu mengelola dan merancang basis data menggunakan MySQL. Sekian dan terima kasih.